Perkenalkan, nama saya Agustinus Nandi Christian Bana dengan NBI 1461 90169. Di sini saya mendapatkan kode soal C melakukan analisis kebutuhan sistem untuk aplikasi sewa video atau film online. Di sini terdapat ilustrasi-ilustrasi yang memungkinkan atau yang menggambarkan supaya lebih jelas. Ilustrasi pertama ini ada untuk login ya. Kemudian yang kedua ada untuk mendaftar atau sign up. Yang ketiga ini adalah ilustrasi setelah melakukan pemesanan dan user itu mendapat invoice-nya. Kemudian di sini ada skema basis, skema database dari toko video online tadi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Ada 5 tabel. Di tabel pertama itu adalah tabel parts atau tabel berisi stok film atau stok video online, yang fieldnya ada PNO atau parts number, tipe datanya integer, kemudian not null di sini adalah tipe data ini harus berisikan angka ya, karena integer harus berisikan angka, tidak boleh isinya itu atau tidak boleh isi fieldnya itu kosong atau null. Boleh angka 0 itu boleh. Kalau isinya kosong, tidak ada isinya atau ada 0, maka tidak boleh. Kemudian ada field name atau parts name bertipe data varchar dengan nilainya 30. Kemudian ada KOH atau mungkin ini panjang atau berapa panjangnya si film ini, bisa dihitung dengan jam, dengan menit gitu. Integer bertipe data integer. Kemudian ada price atau harga, tipe datanya desimal, nilainya itu 6,2. Kenapa 6,2? Adalah angka 6 itu adalah menggambarkan angka di depan itu bisa berisi misalnya 10.000 gitu, 10 kemudian nolnya 3. Nah, koma itu adalah membatasinya. Kemudian di belakang angka 2 itu tadi adalah menandakan bahwa itu desimal, bisa dengan angka 0, 1, mungkin 999 atau 0,99 kan juga bisa. Level ini mungkin adalah batasan-batasan atau pembatasan si film ini bisa dinonton oleh siapa saja gitu. Untuk ini kemudian ada integer tipe datanya, kemudian ada tabel customer, tabel card, tabel order, dan tabel details. Kemudian di sini soalnya disuruh melakukan analisis kebutuhan constraint yang diperlukan. Kemudian buatlah konseptual skema sesuai dengan hasil analisis yang nomor 1 tadi. Kemudian realisasikan konseptual skema ke dalam DBMS, melakukan analisis apabila terjadi anomali. Dalam situ ketika terjadi anomali, maka kita harus membuat trigger, suatu trigger untuk meminimalisir anomali tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah melakukan analisis dan mendesain constraint berdasarkan hasil poin C atau nomor 3 tadi dengan menggunakan Moscow. Dan yang kelima, melakukan desain arsitektur berdasarkan hasil analisis kebutuhan poin D. Setelah melakukan analisis tadi, di sini saya mendapatkan kebutuhan constraint-nya dalam MySQL ini. Itu yang dibutuhkan adalah pertama primary key, kemudian ada foreign key, kemudian ada unique, not null, dan auto increment. Primary key ini adalah bisa dibilang bisa digunakan untuk sesuatu hal atau sesuatu kolom yang terdapat dalam database itu, yang nilainya itu bisa digunakan sebagai acuan atau bisa digunakan sebagai nilai tertentu yang bisa digunakan dalam database lain atau tabel lain di dalam database tersebut. Biasanya
primary key ini value-nya nih atau nilainya ini berbeda, bisa berbeda-beda. Kemudian ada foreign key. Foreign key adalah ketika kita ingin merelasikan beberapa tabel dalam database, kita harus mempunyai primary key dan foreign key. Dan foreign key ini adalah di mana foreign key ini harus terdapat pada tabel yang tidak terdapat primary key-nya, atau bisa dibilang tidak terdapat primary key yang sama. Misalnya tabel pertama itu berisi primary key-nya kolomnya A, kemudian foreign key di tabel B harus kolom A, tidak bisa kolom yang lain gitu. Bisa juga namanya sama, tapi itu akan sangat membingungkan ketika kita melakukan relasi. Kemudian di sini ada unique. Unique ini adalah bisa menentukan kolom-kolom tertentu atau baris-baris tertentu itu memiliki nilai yang berbeda setiap isiannya gitu. Di setiap barisnya itu nilai berbeda. Misalnya baris pertama nilainya 1, kemudian baris yang kedua itu tidak boleh nilainya sama, tidak boleh nilainya 1 juga, harus 1, 2 gitu. Kemudian not null ini adalah bisa untuk semua tipe data, bisa untuk semua kolom, bisa untuk semua baris. Nah, not null ini apa? Not null ini adalah dimana kita tidak boleh mengosongkan sesuatu field atau suatu baris yang value-nya itu harus diisi, bisa berupa angka, bisa berupa string, bisa apapun. Jangan meninggalkan dia kosong. Bisa angka 0, karena itu kan bukan kosong, itu kan 0, bukan kosong. Tidak boleh nanti di tabelnya itu berisi tulisan null, null itu tidak boleh. Kemudian yang itu ada auto increment. Auto increment ini biasa digunakan pada primary key pada pada awal ini mulainya tabel, itu kita menomorkan atau mengurutkan setiap baris itu ada nomornya gitu, nomor 1, nomor 2. Dan auto increment ini bisa digunakan untuk memudahkan untuk kita mengetahui bahwa si tabel ini mulai dari nomor urut berapa gitu, nomor urut 1 atau dimulai dari 50, dimulai dari 100 apa 10 gitu. Itu auto increment itu menambah setiap angka dengan otomatis. Jadi ketika baris pertama angkanya 1, otomatis baris keduanya itu angkanya 2, dan seterusnya ditambah 1. Dan juga kita bisa memodifikasi angka ini, tidak harus mulai dari 1, bisa juga mulai dari 50, bisa juga mulai dari 1000. Dan kita memasukkan auto increment ini, ya terus ketika ditambah barisnya akan jadi 1001, 1002 gitu. Kemudian yang nomor 2 itu konseptual skema, sesuai analisis constraint nomor 1 tadi. Di sini ada tabel-tabel tadi, ada tabel card, customer, orders, parts, sama auditors. Sini yang merupakan primary key-nya adalah di tabel card ini ada field atau kolom Cardno dengan tanda kunci yang berwarna emas ya. Nah, begitu juga dengan tabel customer, fieldnya CNO, tabel orders, tabel auditors, dan tabel parties. Semua tabel ini terdapat primary key-nya. Nah, untuk tabel card ini ada ada foreign key-nya. Nah, foreign key-nya itu ini berupa CNO, PNO, dan quantity ini. Itu adalah foreign key. Nah, foreign key ini adalah yang digunakan untuk merelasi tadi yang saya bilang, merelasikan setiap tabel. Ini kemudian contohnya dari card ini merelasikan dengan customer. Jadi kita harus mencari nih primary key dari customer ini apa? Oh, CNO. Kemudian di card ini ada tabel CNO juga. Berarti nilainya harus sama. Berarti isi dari field CNO ini harus sama dengan isi di CNO di tabel card gitu. Jadi kita merelasikan, ini ada tanda panah yang mengarah ke tabel customer yaitu CNO. Berarti di tabel card ini adalah foreign key-nya. Begitu juga field PNO dan kitty di sini. Kemudian sama juga sama di tabel part,
details, dan order. Semua ini memiliki primary key dan foreign key-nya masing-masing. Nah, yang membedakan di sini adalah email ini. Email di sini kenapa ada tanda kayak kunci ya, dengan tanda angka 1 di sini menggunakan tipenya unik. Jadi setiap user atau setiap pengguna atau siapapun yang memasukkan atau setiap customer yang memasukkan datanya itu, namanya sampai ke nomor telepon dan password itu boleh sama. Yang membedakan adalah email. Sebenarnya boleh juga namanya di sini kita dikasih unik, tapi kan ini tergantung dari dari si ownernya, dari si yang pemilik projectnya ini, tergantung gitu. Kalau menurut saya sih boleh pakai email sama nama saja, itu sudah cukup untuk diunikan supaya tidak ada nama yang berbeda, karena nama jalan, nama kota, nama negara itu bisa saja sama ya kan. Untuk email ini saya gunakan, kenapa unik adalah untuk menjadikan untuk loginnya, untuk tahap loginnya, karena tadi tahap loginnya menggunakan nomor, di sini saya menggunakan email. Kemudian di sini nomor 3 itu ada table card, ada table customer, kemudian ada table order detail atau detail, kemudian ada table orders sama table parts. Di sini kita bisa lihat bahwa table card no, seperti di skema di atas ini, itu adalah berupa primary key ya, sama. Kemudian di SQL-nya saya juga menentukan di sini adalah primary key, juga untuk kolom Ceno, Peno, dan KTE-nya itu saya berikan foreign key. Jadi di sini bisa dilihat ada kunci ya, gambar kunci yang berwarna silver. Nah, sementara di sini null adalah bawaannya itu null, bisa diisi bisa tidak, tapi sebenarnya tidak ada ya untuk memasukkan tipe datanya itu tadi hanya integer saja ya, tidak ada tambahan not null atau yang lain gitu. Jadi bawaannya null, boleh isi boleh tidak, tapi sebenarnya harus diisi karena ini adalah ini adalah quantity atau berapa banyak sih disewa gitu, berapa banyak jumlahnya. Kemudian ada table customer. Table customer di sini itu sama di atas tadi, sama kayak di sini, yaitu ada primary key-nya itu di Ceno sama email yang diberikan unik. Nah, kemudian ke DBMS-nya itu saya menambahkan ke namanya karena tidak mungkin ini user itu atau customer itu memasukkan namanya atau mendaftar, atau user baru itu mendaftar dengan nama yang sama, itu kan tidak mungkin. Dan bisa saja nama depannya sama tetapi nama belakangnya kan berbeda, tidak ada yang sama gitu kan. Jadi saya membuat tabel CNAME ini, membuat kolom CNAME dan email ini menjadi unik agar nilainya tidak sama, agar dicari gitu nanti ketika men-tracking atau mencari datanya gitu agar tidak tercampur. Kemudian ada tabel order detail. Di sini ada detailsnya ini saya menggunakan primary key. Kemudian untuk Ono, Peno, dan KTE-nya ini saya menggunakan foreign key juga. Jadi ini merelasikan dengan beberapa tabel yang lain. Kemudian ini ada orders, tabel orders. Di sini Ono ini menjadi primary key, adalah orders nomor dari tabel order ini. Kemudian ada Ceno itu foreign key. Nah, kemudian ada tabel receive adalah estimasi si customer itu mendapat si
film tadi itu atau sampai ke tangan customer itu tanggal berapa, dan shipment pengirimannya ke customer itu dimulai tanggal berapa. Nah, kemudian ini adalah tabel parts film atau tabel berisi stok film tadi. Nah, di sini ada PNO dan PIN-name. PNO ini adalah primary key, dan sementara PIN-name ini saya memberikan unik, tipenya unik, karena tidak mungkin setiap film itu namanya harus sama. Namanya sama, kemungkinan sama itu pasti, cuman kan di film itu kan tidak bisa namanya sama terus kan. Harusnya kalau contohnya kayak Spider-Man, ya Spider-Man 1, 2 gitu, tidak ada Spider-Man terus kemudian dibuat lagi Spider-Man, kan tidak kan. Jadi harus membuat unik, karena akan membingungkan juga nanti ketika user akan ingin memesan gitu. Kemudian trigger yang saya gunakan di sini adalah insert pada tabel card. Nah, ini after insert ini adalah ketika kita memasukkan data ke tabel card. Nah, otomatis dari tabel card ini yang kita sudah masukkan tadi, kita sudah memilih kolom kan, kolom CNO tadi. Jadi otomatis dari kolom CNO dalam tabel card tadi nilai otomatis masuk ke tabel orders, yang dimana tabel orders ini juga ada kolom CNO nya, jadi otomatis masuk ke situ, akan ke record. Sama juga untuk after insert yang kedua ini, dari card ke table of details, dari tabel card, yaitu kolom PNO sama kuantitinya, begitu juga sama. Kemudian ada after update. Nah, after update ini adalah dimana ketika datanya yang diinputkan salah, otomatis masih bisa merubah di tabel card ini pada kolom PNO dan KT ya. Nah, ketika dirubah kan otomatis si tabel detailsnya ini kan perlu dirubah kan. Nah, kenapa menggunakan ini adalah tidak perlu bekerja dua kali. Jadi ketika menggunakan trigger ini, data pada tabel details untuk kolom PNO dan KT nya juga akan berubah seiring dengan kita merubah di kolom PNO KT nya pada tabel card ini. Kemudian ada beberapa konfigurasi sebenarnya yang dibutuhkan, yang perlu digunakan, yaitu ketika kita ingin membuat ini kan tadi dalam ilustrasinya itu menggunakan web ya. Kalau kita bisa lihat itu menggunakan aplikasi berbasis web, bisa juga dikembangkan menggunakan aplikasi berbasis mobile. Nah, kemudian ada beberapa konfigurasi lain yang bisa dikembangkan lagi gini, yaitu dibuat pada codingannya, dimasukkan kepada codingannya. Sementara untuk MySQL ini menurut saya trigger-triggernya ini tidak fleksibel gitu. Kemudian untuk nomor 4 yaitu melakukan analisis Moskow sama FURPS plus. Di sini saya hanya menggunakan must, yaitu karena saya merasa fitur-fitur yang perlu ditambahkan atau yang perlu ada itu dalam perangkat ini, itu yang harus ada. Sebenarnya ada must, should, can, dan wouldn't, tapi saya hanya memilih must saja. Kenapa? Fitur yang perlu ada itu adalah fitur login, itu harus tadi karena sudah ada. Kemudian fitur pemesanan, kemudian yang ditambahkan itu adalah fitur pengecekan stok film untuk user dan admin juga. Kemudian fitur pengubah stok untuk admin, kemudian fitur preview film untuk user dan admin. Ya, ini di sini kenapa ada fitur preview film, untuk memudahkan user untuk memilih dia menonton sekilas gitu, dia merasa film ini seru atau tidak. Kayak contohnya kita menonton trailer film-film yang seperti biasanya gitu, ada trailernya, kita nonton seru atau tidak gitu, untuk dibeli atau disewa. Kemudian ada fitur review film. Fitur review film adalah kita memberikan fitur untuk user ya, ketika mereka selesai menonton untuk menonton film itu, untuk mereview film itu bagus atau tidak, atau mereview
layanan atau sistem dari tempat penyewaan tersebut gitu, supaya untuk si ownernya bisa melakukan update atau perubahan gitu sesuai dengan apa yang di review oleh usernya gitu, oleh customernya. Jadi kemudian ada fitur layanan website tadi untuk user dan admin. Dan untuk kenapa untuk user dan admin adalah situ ada dua arah gitu, ketika user memasukkan ulasan dia atau apa yang dia rasa kurang itu, admin juga bisa membalasnya gitu. Kemudian ada FURPS. Di sini saya hanya memasukkan kendala desain, persyaratan implementasi, persyaratan fisik, yaitu saja, itu 3 aja. Karena sebenarnya ada banyak sih. Jadi saya hanya memilih karena yang menurut saya aja perlu. Dan di sini FURPS plusnya ini adalah, yang pertama adalah kendala desain. Suatu kasus yang diberikan tadi ya, kita menggunakan aplikasi berbasis web. Yang saya bilang tadi adalah bisa kembangkan juga pakai mobile. Menurut saya bisa digunakan database lain, karena menurut saya MySQL ini tidak terlalu fleksibel untuk dikembangkan, untuk digunakan gitu. Dan untuk dalam database juga tidak terlalu kompleks, tapi yaitu membutuhkan konfigurasi, masih sedikit membutuhkan konfigurasi kepada codingannya, bukan pada database-nya, pada codingannya untuk bisa memaksimalkan si database tadi, untuk webnya juga dan untuk mobile. Kemudian ada persyaratan implementasi. Menurut saya aplikasi ini mungkin lingkupnya kecil, cuman ya meskipun aplikasinya hanya untuk beberapa orang, ataupun ya bisa dibilang bertujuan hal sepele, tapi setidaknya kita harus sesuai standarnya, karena itu akan sangat membantu ownernya gitu, karena ownernya meminta kita untuk membuat atau menganalisis sesuatu atau membuat aplikasi berdasarkan apa yang mereka berikan datanya gitu. Karena mau tidak mau kita harus sesuai standarnya, karena mereka yang menggunakan gitu, dan itu juga akan membantu reputasi kita gitu. Kemudian di sini ada persyaratan fisik. Nah di sini seperti contoh kasus tadi, itu kayaknya kelihatannya menggunakan web dan diakses menggunakan laptop, tablet, komputer itu mungkin masih bisa memungkinkan. Tapi ketika diakses menggunakan smartphone yang dimensinya itu kecil, ukuran layarnya itu kecil, kemungkinan tampilannya itu jadi berubah atau tidak terlalu bagus. Nah di sini kendalanya itu adalah gimana membuat website ya, atau aplikasi berbasis web dia bisa dinamis, bisa mengikuti setiap perangkat gitu, bisa mengetahui dengan otomatis berapa luas atau bukan seberapa besar dimensinya gitu. Untuk tambahan itu untuk fisiknya itu kayaknya perlu di ke mobile sih, perlu di bikin ke mobile, karena menurut saya ya, saya lebih senang, bukan lebih senang, lebih rasanya itu lebih puas saja ketika memakai mobile, karena sudah terbiasa dengan smartphone kan. Jadi lebih enak aja untuk menikmati. Nah untuk itu untuk web sendiri sebenarnya bisa tampilannya bisa UI-nya mungkin biasa saja sih, tidak terlalu apa. Tapi kalau untuk websitenya untuk mobilenya itu yang agak rumit untuk pemilihan UI-nya gitu, untuk pemilihan warna dan fontnya dan yang lain-lain. Kemudian di sini nomor 5 yaitu adalah desain arsitektur
Jadi bisa dibilang inilah adalah langkah-langkah yang sebenarnya terjadi gitu, karena ya yang kita tahu, yang kita bisa lihat kan hanya mendaftar, login, melihat, menonton film, kemudian melakukan pemesanan, tapi di belakang layar atau back endnya itu yang kita kan nggak tahu. Nah, ini desain arsitekturnya seperti ini menurut saya. Yang pertama itu otomatis new customer tadi melakukan sign up atau daftar ke dalam website tersebut, kemudian datanya itu masuk ke dalam tabel customer dalam database website tadi, kemudian login. Nah, login itu menggunakan, kalau tadi yang di ilustrasinya menggunakan nomor, di sini saya menggunakan email sama password aja gitu. Itu sudah yang diambil dalam tabel customer. Setelah berhasil login, kemudian si user tadi melihat daftar film ya, karena dia ingin memesan film gitu, memesan video atau film online lah. Kemudian dia melihat daftar film yang tersedia dalam tabel parts dalam database. Nah, kemudian dia sudah melihat daftar film, dia memilih film tersebut, kemudian dia menonton preview film ya, contohnya kayak kita menonton trailer Avatar atau agak lain lah. Itu setelah menonton preview film dan dirasa suka, kemudian dia kemudian customer tadi melakukan pemesanan film. Nah, pemesanan film itu setelah melakukan pemesanan, diklik pesan, itu datanya akan masuk ke dalam tabel cards, juga tabel order, dan juga tabel order detail. Nah, sementara itu prosesnya kan selesai. Nah, tapi si new customer tadi kan sudah menjadi customer. Nah, terus si customer ini mendapat laporan invoice atau laporan harganya, laporan pengirimannya gitu, istilahnya gitu. Itu kan diambil dari data customer tadi, bisa berupa nama, nomor, alamat, dan sebagainya. Kemudian dari tabel parts itu ada nomor dari film tadi, nomor partsnya, nomor keberapa. Kemudian dari tabel card, tabel order dan tabel order, serta tabel order itu adalah berisi harga, berisi part nomor tadi, kemudian nomor ordernya, kemudian detail dari berapa quantity atau berapa film yang dia pesan itu. Kemudian itu semua masuk ke dalam laporan invoice. Nah, itu gimana memvisualisasikannya itu tidak bisa untuk menggunakan database, tapi itu tidak bisa langsung memvisualisasikannya, tapi itu menggunakan codingan bisa berupa codingan di dalam websitenya, bisa atau dikembangkan yang juga menjadi mobile, bisa juga untuk memvisualisasikan itu ketika mengirimkan laporan invoice tadi kan. Itu data-datanya biasanya berisi data harga, data jumlahnya, atau nama filmnya gitu, atau nomor filmnya itu nomor keberapa. Itu kan semua divisualisasikan atau diatur atau direalisasikan itu dalam codingan di aplikasinya gitu, dalam aplikasi web atau aplikasi mobilenya. Saya kira itu saja penjelasan sedikit dari saya. Mohon maaf apabila ada salah, atau mungkin yang menurut teman-teman itu merasa saya ini salah atau kurang, karena ini masih pemahaman saya yang saya rasa masih kurang. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.